Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb sang pemilik puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita yang begitu banyak. Dan salah satu nikmat yang paling besar, yang paling agung yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk dapat menuntut ilmu, untuk dapat talabul ilmi, mencari, mempelajari ilmu syar'i. Ini adalah nikmat yang paling besar dan yang paling agung. Kenapa? Karena jaminan bagi orang yang menuntut ilmu syar'i adalah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nikmat apa lagi yang paling besar selain nikmat surga? Nikmat apa lagi yang lebih agung selain nikmat surga? Maka menuntut ilmu menjadi nikmat yang paling besar, karena menuntut ilmu adalah jalan untuk mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Para santri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran kajian tafsir online. Mudah-mudahan kita tetap semangat, dan tentunya satu yang harus kita niatkan bahwasannya kita ini menuntut ilmu bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apa-apa, tapi ikhlas diniatkan lillahi ta'ala, hanya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita. Ini Ustadz sudah pegang bukunya ya, kitabnya. Antum boleh di rumah masing-masing untuk melihat kitab tafsirnya ya. Kita lanjutkan para santri. Pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas surah Al-Fatihah sampai ayat yang ketiga, maka pada hari ini kita lanjutkan ayat yang keempat dan sampai yang ketujuh ya, sampai akhir. Taib. Ayat yang keempat surah Al-Fatihah adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, yang merajai di hari pembalasan. Kata para ulama, Maliki ini bisa dibaca mimnya pendek, Maliki, bisa dibaca panjang, Maliki. Kalau Maliki dengan mim pendek itu artinya adalah raja. Tapi kalau Maliki mimnya panjang, maka itu adalah artinya penguasa. Kalau kita sempurnakan artinya Maliki Yaumiddin adalah raja dan penguasa pada hari pembalasan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, bifi'lihi wa dhatihi, ya, dengan perbuatannya Allah dan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Maliki tadi raja atau penguasa. Kalau Yaumuddin apa? Maka mari kita lihat penjelasannya. Yaumuddin adalah yaumul jazai minar rabbi subhanahu li ibadihi. Jadi Yaumuddin itu adalah artinya hari pembalasan. Hari pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya, ya, akan amal-amal yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, Yaumuddin yauma yadinullahu al-ibada bi'a'malihim. Ya. Yaumuddin adalah hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala membalas seluruh amal perbuatan hambanya. Ya. Jadi ayat ini para santri yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti akan ada
hari pembalasan, di mana seluruh amal manusia akan ditampakkan, yang baik dan yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. In kana khairan fa khairun. Apabila baik amalnya, maka Allah akan balas dengan kebaikan. Wa in kana syarran fa syarrun. Apabila amalnya buruk, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan keburukan. Pada hari itu, semua raja, semua penguasa tunduk di bawah kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalnya. Yang baik Allah balas dengan kebaikan, yang buruk Allah balas dengan keburukan. Meskipun hanya sebesar biji zarah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melewatkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan meskipun sebesar biji zarah, maka dia akan melihatnya nanti dan akan mendapatkan balasannya di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan kejelekan meskipun sebesar biji zarah, maka niscaya ia akan melihatnya di akhirat nanti dalam bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau di dunia mungkin ya banyak orang yang tidak terjerat oleh hukum-hukum dunia. Ada orang yang korupsi, mereka tidak dipenjara. Ada orang yang mencuri hak orang lain, tidak dipenjara. Orang membunuh, tidak dipenjara, ya, karena mungkin keterbatasan hukum dunia. Apakah silau karena jabatannya, ataukah disogok dan lain sebagainya, bisa lolos. Tapi ingat, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat nanti tidak akan pernah ada satupun perbuatan jelek kita yang terlewat dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan amal-amal yang baik. Kita lanjutkan ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Penjelasannya adalah, kata mufassir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya adalah nakhussuka bil ibadati wa nakhussuka bil isti'anati. Kami mengkhususkan beribadah hanya kepadamu, dan kami mengkhususkan meminta tolong itu hanya kepadamu, ya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. La na'budu ghairak. Kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Kami tidak menyembah selain. Wala nasta'inu. Demikian juga kami tidak meminta pertolongan kepada siapapun. Ya, kami hanya meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini adalah pengertian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah. Apa itu ibadah? Kita sering mendengar kata-kata ibadah. Apa sih yang dimaksud dengan ibadah? Kata mufassir, wal ibadatu aqsa ghayatil khudu'i wa tadallul. Ya, ibadah itu adalah puncak dari segala ketundukan dan kerendahan hati, kerendahan diri seseorang. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus disertai dengan rasa tunduk dan rasa penghinaan diri yang paling rendah dari posisi kita sebagai makhluk. Nah, itulah yang disebut dengan ibadah. Kemudian secara syariat atau secara istilah, mufassir menjelaskan arti daripada ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalul mahabbati wal khudu'i wal khuf. Ibadah merupakan sebuah istilah untuk seluruh ya rasa cinta, rasa takut, dan disertai dengan ketundukan. Jadi ibadah itu harus ada 3 unsur, harus ada 3 perkara di dalamnya. Yang pertama adalah cinta, mahabbah. Yang kedua adalah rasa takut, khauf. Yang ketiga adalah khudu, tunduk. Ya. Jadi ketika seorang beribadah, 3 hal ini harus ada, dan ini menjadi syarat sebuah ibadah. Wa quddimatil ibadatu 'alal isti'anah. Ya. Dalam ayat ini, ya, ibadah itu lebih didahulukan daripada isti'anah.
Jadi iyyaka na'budu dulu, bukan iyyaka nasta'in. Kenapa? Penut mufassir adalah liqaunil ula wasilatun ila tsaniyah. Karena yang pertama, maksudnya itu ibadah, merupakan jalan menuju yang kedua, yaitu isti'anah. Jadi beribadah itu merupakan jalan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dulu, baru kita akan mendapatkan pertolongan. Jangan minta dulu tapi kita nggak mau ibadah. Makanya ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit saat ini untuk mendapatkan maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbanyak ibadah. Ya, bukan malah kita meninggalkan ibadah, begitu. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para santri sekalian, bahwasannya ibadah ini adalah satu perkara yang sangat agung. Dan menurut para ahli mufassir bahwa inti daripada surah Al-Fatihah ini ada pada ayat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah dan hanya kepada Allah memohon pertolongan. Karena memang itulah tujuan hidup manusia. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kami ciptakan jin manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan dari seorang hamba, dan ini merupakan inti daripada kehidupan manusia, dan ibadah itu merupakan inti daripada dari surat Al-Fatihah ini. Kita lanjutkan. Ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Ya, hadirin para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita mesti minta? Ada kan orang sebagian, wah orang Islam ini mereka minta petunjuk terus tiap hari, bahkan 17 kali kita ucapkan pada saat sholat, ya, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Berarti orang Islam ini berada di jalan yang bengkok, di jalan yang salah. Bukan begitu, ya. Perlu dipahami bahwa hidayah itu ada dua. Ada hidayatul taufiq, ada hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu hak mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tentang kita ini Islam, dapat beragama Islam, ya. Itu merupakan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan ada manusia yang bisa mengislamkan seseorang, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha." Allah berkata kepada Nabi, yang berikan hidayah keislaman itu kepada siapa? Kepada Abu Talib itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kamu enggak bisa memberikan hidayah itu. Nah, ini hidayah ini adalah hidayah taufik namanya, yang tidak bisa diberikan oleh manusia. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk memberikan hidayah ini. Sementara yang kedua adalah hidayah al-irsyad, ya. Hidayatul irsyad adalah hidayah petunjuk. Petunjuk. Dan petunjuk ini tidak mesti datangnya, walaupun memang jalannya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui wasilah-wasilah yang lainnya, ya. Bisa dari manusia, bisa dari para nabi, bisa dari buku-buku, bisa dari media, bisa dari ceramah, bisa dari YouTube dan lain sebagainya. Itu adalah hidayatul irsyad. Dan maksud daripada ihdinas shiratal mustaqim di sini adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu adalah keistiqomahan di dalam menjalani al-Islam ini. Karena shiratal mustaqim diartikan juga dengan al-Islam. Jadi ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkan kami kepada Islam, ya, maksudnya adalah tunjukkan kami, ya, kuatkan kami, beri pertolongan kami agar istiqomah dalam Islam. Begitu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat. Siapa jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kata mufassir, humul madhkuruna fi qaulihi azza wajal. Mereka itu adalah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim. Nah, Allah mengatakan bahwasanya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalannya para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin, ya, itu ya. Para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Itulah jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang-orang yang dibenci. Nah, menurut mufassir, ya, al-maghdub di sini, al-maghdub ini yang dimaksud dengan al-maghdub, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-yahud. Ya, al-yahud. Kenapa Yahudi? Ya. Kenapa Yahudi? Karena Yahudi itu memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Ya. Memiliki ilmu tapi tidak diamalkan. Makanya dibenci. Sedangkan orang-orang Nasrani itu disebut di sini ada